ثم إلى أبي صاحبة الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث العلوي وجميع سادة علوي علوي من شيخنا ومعلمينا والدينا ولكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid dharain amin. Wa yanbaghi alla ta'ruja fi hadha ash-shahr asy-syarif ala ghairi 'amal al-akhirati wa la tadkhul fi syai'in min a'mal ad-dunya illa in kana daruriyan. Waj'al syughlaka bi amri al-ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilatan ila al-faragh lil ibadati fihi wa khussal 'ushr al-awakhir minhu bi mazid iqbalin 'ala Allah wa luzumin lil ibadah. Wa in amkanaka la takhruja min al-masjid fi hadha al-'ushr illa ila ma la budda minhu fa'al kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Munir untuk dapat kembali melaksanakan rutinitas daripada majelis ta'lim kita di masjid ini. Nah, walaupun hadirin wal hadirat saat ini kita dalam keadaan sebenarnya lampunya menyala lah, akan tetapi ada terjadi konsleting ya. Yang mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di sini tidak menjadikan itu perbedaan antara berkah dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun dalam keadaan semacam ini kita mohon agar jangan ada yang berbicara satu dan yang lainnya, agar bisa jamaah yang lain mendengarkan daripada inti pembicaraan atau yang kita bacakan daripada kajian kitab hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kira-kira kedengaran ya? Nah, kedengaran aja nih kayak orang bahari kayak ini nih. Orang bahari itu jamaahnya banyak pada ini lagi. Karena ada pakai mikrofon. Bayangkan biar kita yang manja dengan mikrofon ini suaranya dikecil-kecilkan supaya dengar yang lain. Sekarang kalau sudah nggak ada mikrofon, nah baru nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kita sudah merasakan. Ini Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran sama kita. Besok-besok kalau kita udah masuk kubur, nggak ada lagi listrik. Nggak ada lagi yang bisa dimintai pertolongan kecuali amal ibadah yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Nah, apabila amal ibadah kita kerjakan yang baik, maka kuburan kita juga akan menjadi terang. Dan terangnya kuburan kita itu bukan dengan listrik, hadirin wal hadirat. Kalau kita hidup di dunia, terangnya kita, nyamannya kita, enaknya kita hidup itu dengan listrik ya. Segala sesuatu itu butuh listrik. Nah, bayangkan sekarang nggak ada kipas angin, nggak ada lampu, nggak ada buat ngecas. Orang masak aja sekarang, orang dulu bu, kalau masak pakai apa? Pakai kayu, pakai api. Sekarang nggak ada lagi pakai kayu, pakai api, colok listrik sudah masak. Masak air begitu, masak nasi begitu. Nah sekarang, ketika kita sudah meninggalkan dunia nanti, penerangan itu datang dari Allah bukan dengan listrik lagi. Kelapangan itu yang kita dapatkan nanti bukan dengan uang lagi, bukan dengan usaha lagi,
akan tetapi dengan amal ibadah yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun amal ibadah kita, apa aja yang kita kerjakan sekecil apapun itu ada balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kebaikan akan ada balasan di hadapan Allah. Sekecil apapun daripada kejelekan, keburukan juga ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita dicatat Allah sebagai orang yang mukhlisin, orang-orang yang benar-benar tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita teruskan lagi daripada pembacaan kitab Risalah Mu'awana, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Di sini kita akan membahas tentang fadilah untuk beramal kebaikan. Kita ini disuruh beramal kebaikan karena itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Kita hidup di dunia untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ingin mengetahui, menguji daripada hambanya dengan ujian yang mereka akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana. Jadi tujuan kita hidup ini diuji oleh Allah. Nah, nilainya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih kepada kita nantinya masing-masing, ya. Apa ujiannya? Ujiannya tentang amal kebaikan, amal kejelekan. Maka di sana Allah Subhanahu wa ta'ala ya menganjurkan, menyuruh kepada kita untuk pandai-pandai ya memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan jasad kita selagi sehat untuk beramal, waktu kita selagi lapang untuk beramal, harta yang diberikan Allah kita jadikan harta yang bernilai amal, keluarga yang Allah titipkan sama kita menjadikan keluarga yang benar-benar menjadi sebab selamat kita nanti sampai akhirat. Nah, karena banyak orang yang hidup di dunia ini menjadi celaka sebab keluarga. Banyak juga orang yang celaka hidup di dunia, tahu-tahunya masuk ke neraka karena sebab hartanya. Begitu juga banyak orang yang mendapatkan daripada murka Allah karena sebab amal ibadah dirinya sendiri. Makanya ketika kita tadi itu mendapatkan satu perkara tentang kebaikan atau mendapatkan satu perkara atau menemukan perkara yang ada nilai buruknya, maka pertama yang kita jaga adalah diri kita agar kita hindarkan untuk melakukan kejelekan itu. Kemudian kita jaga keluarga kita untuk meninggalkan kejelekan itu, agar keluarga kita terhindar daripada api nerakanya Allah, terhindar daripada murkanya Allah. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita melihat sesuatu itu bernilai kebaikan, bernilai pahala, bernilai ridha, bernilai barokah dari Allah, maka pertama kali hendaklah kita menjadi orang yang mengerjakannya. Kemudian kita menjadi orang yang mengajak kepada keluarga kita untuk juga mengerjakan amal tersebut, sehingga kita dan keluarga kita selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu kita jaga diri kita dulu, baru keluarga kita. Nah, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kita saling, antara kaum muslimin satu dan kaum muslimin yang lainnya, saling mengingatkan, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu bagaimana saudara yang lain juga bisa mendapatkan amal yang kita kerjakan. Bagaimana mereka juga bisa melaksanakan perintah Allah yang pernah kita kerjakan. Kita bantu bagaimana cara mereka. Kita yang punya ilmu, kita bantu mereka.
kasih pengetahuan kepada mereka sehingga mereka mengetahui bagaimana pentingnya dalam kehidupan ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mereka yang punya kekuatan, kekuasaan, jabatan, bagaimana membantu kaum muslimin yang lain agar beramal, agar dia tadi itu menjadikan saudara kaum muslimin dan muslimatnya mudah untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disulit-sulitkan. Perkara pekerjaan aja duniawi misalkan ya. Orang yang sudah biasa pakai kerudung, jangan dilarang ketika dia bekerja untuk memakai kerudung. Nah, ini berarti dia membantu saudaranya muslimin untuk beramal. Begitu juga dengan perkara pekerjaan, sampai masuk waktu sholat, misalkan zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia yang punya kekuasaan, entah dia menjadi bos atau dia menjadi pejabat, maka dia menganjurkan kepada bawahannya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Nah, di sini jadi sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka yang punya harta membantu kaum muslimin, entah membantu itu dengan sosial, memberikan yang tidak mampu di antara mereka, atau mereka membangun tempat-tempat ibadah. Dia bangun musola, dia bangun masjid, dia bangun pengajian. Nah, ini dengan hartanya dia membantu kaum muslimin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan yang dilakukan seperti ulama-ulama as-salihin, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuturan. Beliau itu senang banget kalau melihat orang mau turun ke majelis taklim, ngelihat anak-anak kecil mau belajar ilmu agama tuh senang. Sampai tiap pagi itu duduk depan rumah tuh ngeliati mana santri yang lewat, Beliau siapkan makanan. Beliau bahkan sekedar jajan atau jar kita kue kah bila ada orang hendak menuntut ilmu di kios sidin, dijulungi sidin kuenya. Kalau ada uang dikasih sidin uangnya. Kenapa? Untuk membantu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pandai-pandai mengambil sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai amal kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita punya harta, ya dengan harta. Mana afdolnya Beb orang yang punya harta? Bersedekahkah? Membangun masjidkah? Membantu orang berbuat amal kepada kebaikan kepada Allah, atau dia sibuk dengan beribadah saja? Ada orang kaya misalkan, ada orang sugih, mana afdolnya? Bersedekahkah atau sembahyang sunnah aja? Yang afdol bagi orang yang punya uang adalah dia membantu kepada yang lain. Bersedekah kalau dia punya harta, itu yang afdol. Jangan banyak sholat sunnah akan tetapi tidak pernah membantu, enggak. Nah, bagi mereka yang punya kemampuan untuk membantu agama Allah dengan tenaganya, maka dengan tenaganya dia lebih afdal untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nggak punya apa-apa, ya udah, berarti yang afdal bagi dia untuk memperbanyak amal ibadah yang sunnah. Nah, jadi kita harus tahu diri kita ini memposisikan amal ibadah itu kepada Allah, bukan hanya melulu mengerjakan salat atau yang lainnya. Maka sekecil apapun peluang untuk melakukan amal ibadah, berusahalah untuk kita beramal hatta bi kalimatin thayyibah, walaupun hanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Betutur nang bagus, lawan kurang nang lebih tuha kayak apa betuturnya, lawan kuitan kayak apa betuturnya. Nang bagus, nang sesuai dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan keseharian kalimat-kalimat yang baik, yang indah, itu ada nilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar mengambil nasi menyuap ke mulut, baca doa daripada kita makan. Selesai daripada makan, baca doa. Selesai makan. Bangun tidur kita baca doa bangun tidur. Sebelum tidur baca doa hendak tidur. Masuk kamar mandi baca doa
Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, baca doa keluar kamar mandi, itu adalah kalimatun thayyibah. Nah, di sana bukan sekedar kita membaca mengikuti Nabi, tapi ada amal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih-lebih lagi kata Habibullah Al-Haddad kemarin, hendaklah kalian itu melakukan yang lebih banyaknya di antara bulan-bulan yang diciptakan Allah, melebihi daripada bulan lain ketika Anda sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, makanya dari itu sebentar lagi ini Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa kata ulama? Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, merawat. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen daripada amal yang sudah kita kerjakan mulai daripada Rajab tadi. Ini bulan Rajab ya, pas bertepatan masuk bulan Rajab nanti, persiapan kita masuk bulan Ramadan sampai babnya pembahasan kitab Risalah Muawanah di bab keutamaan daripada beramal di bulan Ramadan. Apa kata Habibullah Al-Haddad kemarin? Perlunya kita tadi itu memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Karena apa? Karena mudah bagi orang tadi dalam beramal di bulan Ramadan melebihi daripada bulan yang lainnya. Kenapa? Karena dua pengganggu ini dibelenggu oleh Allah. Siapa pengganggu yang pertama? Pertama adalah yang mengganggu kita adalah nafsu kita, yang mengajak kita al-ammarah bisu', mengajak kita nafsu ini selalu melaksanakan, mengerjakan keburukan. Bapak ikam turun di majelis tuh baik kuring, bapak ikam subuh-subuh turun, apalagi pina rintik-rintik harinya, baik di rumah bapak ikam sembahyang berjamaah di masjid itu, itu nafsu kita mengajarkan atau mengajak kepada kita untuk melakukan kejelekan. Nah, disinilah hikmah yang Allah jadikan di bulan Ramadan. Ketika kita disuruh, diperintah Allah untuk berpuasa, ternyata nafsu itu kalahnya cuma dengan lapar dan haus. Bila sudah dilapari, dihausi, maka nafsu itu akan melemah. Nah, makanya Rasulullah SAW itu hobi banget berpuasa Senin Kemis. Dan diajarkan orang yang ambisinya terlalu besar atau nafsunya terlalu besar, syahwatnya terlalu besar, maka dianjurkan bagi dia memperbanyak puasa Senin Kamis. Nah, hikmah masuk bulan Ramadan adalah apa? Daripada nafsu kita ini yang mengajak kepada kejelekan tadi, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita rasakan sekarang nih. Duduk di masjid ini dah, mengkaji kitab, apalagi dalam keadaan begini nah. Misalkan mati lampunya, uyuh ada yang duduk kita nih. Uyuh ada duduk kita nih. Uyuh. Panat. Uyuh lu kan di muka sini kuliah. Panat iya. Ambil 4 jam kau aja. Uyuh duduk di majelis di uyuh. Coba kalau sudah di muka TV, kalau sudah nongkrong, kalau sudah bercatur tuh kuat aja 2 jam 3 jam. Kalau sudah majelis Al-Fatihah, apa rasanya uyuban awak. Apabila tuntungnya, nah itulah nafsu. Akhbas min sab'ina syaitana, dikatakan nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan yang menggoda. Kita punya nafsu, 70 syaitan kalah sama nafsunya kita. Nah, apalagi nama air berkukus. Apa berkukus? Nah, berokok. Duduk di majelis kada tuntung lagi, ahit kana liur. Ya tuntung majelis, ya keluar satu mat ada hendak berokok dulu. Ya, bisa berokok. Itu latihan sebenarnya bagi kita. Kayak apa kita memaksimalkan, mendidik nafsu kita masing-masing. Karena nggak bisa habib, ulama, ustadz ini cuma bisa menyampaikan masalah perkara nafsu masing-masing. Bahkan kadang yang mendengar nafsunya lebih jinak daripada yang menyampaikan. Nah, jadi perkara nafsu masing-masing, yang melatih dirinya masing-masing, yang mengekang nafsunya masing-masing.
latihan bang dulu mantap supaya nang sejam barang kada berapa tuh nah di majelis ini latihannya. Ya. Anu BP tak bawa juga sudah nah di kantong rokoknya andak dulu di kendaraan. Jangan dibawa ke majelis, jangan dibawa masuk masjid dulu andak di kendaraan. Nah itu latihannya. Nang bagus lagi apa? Nyalain dulu, mbah nyalain andak di bok kendaraan. Latihan nafsunya. Nah jadi biasakan bagi kita kayak apa dulu. Nah nang biasanya kita rame bepanderan sekalinya di majelis hening berdiam. Nah dikira apakah hening berdiam sekalinya apa? Taguring. Dikira melatih hawa nafsu sekalinya memanjakan hawa nafsu. Ya Allah. Ada orang Pak orang ini yang banyak urusan. Bisnisnya banyak. Dia seorang pejabat, istrinya seorang pejabat. Banyak pikirannya. Kadang untuk memejamkan matanya untuk berapa jam aja susah. Selebritis misalkan susah memejamkan matanya. Kenapa? Banyak yang dipikirkan. Akhirnya apa? Membuat dia tadi itu susah untuk tidur. Bahkan kadang mereka-mereka yang banyak urusan itu, tidurnya itu dibantu obat. Dikasih obat dulu baru bisa tidur. Nyaman kayak kita ya lah. Bila bayinya itu capai bantal, guring. Untung apa? Ada juga dipikirkan. Guring, makan, guring. Nah, orang yang banyak urusannya itu tidur aja susah. Akhirnya datang dia kepada dokter, minta resep dokter bagaimana saya ini supaya dikasih obat agar bisa tidur nyenyak, nyaman, tidur itu kayak apa? Masya Allah. Kasih dokter sama ini obatnya sudah tetap juga susah tidur. Nih, datang sama kiai, datang sama ustadz, saya ini susah tidur. Apa supaya nyenyak tidur? Nah, Jasidin, malam isuk aku majelis, datangi kamu majelisku Jasidin. Iya loh Ustaz, ya datang ke majelisku. Kayaknya ikam duduk di ujung-ujung bersandar. Jadi Ustaznya wa ilaha illallah Nabi Al-Fatihah di situ mau nyaman banget sekalinya guring. Ya anak sembahyang Jumat tuh lah. Ya Allah, mandi sudah sigar, berminyak harum, baju hanyar, turun ke masjid, duduk pembukaan itu guring juga. Masya Allah. Nah itulah hawa nafsu. Hadirin wal hadirat. Nah ketika masuk bulan Ramadan, hawa nafsu kita ini apa? Dikekang oleh Allah. Dengan apa? Dengan lapar, dengan haus. Pertama, kalah sudah hawa nafsu kita. Wasyayatin musbitah alal khairi musbidah dikatakan musfadah. Nah, dan syaitan juga untuk mencegah orang daripada kebaikan itu dikekang oleh Allah, diikat oleh Allah. Nah, setan pun dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nar mughliqah dikatakan. Nah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa abwabul jannah muftaha. Nah, dan pintu surga dibuka oleh Allah. Dan disuruh oleh Allah malaikat tiap malam berseru di bulan Ramadan. Apa? Ya baghiyal khair halum wa ya baghiyasy syarr aksir. Yang ingin melakukan kebaikan silahkan mendekat, ujar malaikat. Yang ingin melakukan kebaikan mendekat kata malaikat. Yang ingin melakukan kejelekan berhenti kata malaikat. Itu diserukan malaikat. Mungkin kita kadang mendengar cuma dititipkan lewat hati kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kada heran kita kalau orang yang biasa kada sholat kalau bulan Ramadan datang dia rajin banget sembahyang. Nah kada biasa mengaji Quran loh. Setahunan bandak di mana Qurannya ya? Di atas lemari berdebu tabal mana debunya sudah Masuk bulan Ramadan sekalinya rajin di masjid tadarus. Jangan heran, kenapa? Karena tiap malam malaikat itu menyeru orang yang ingin melakukan kebaikan mendekat, ujar malaikat. Yang mereka ingin melakukan kejelekan berhenti kata malaikat. Wa yanbaghi dan sepantasnya Allah ta'aruja fi hadza syahr syarif fi ghairi amalil akhirah. Jangan sampai seharusnya kita masuk bulan Ramadan mengerjakan sesuatu kecuali itu amal yang berhubungan dengan akhirat. Wala tadkhul fi syai'in min amalid dunya. Jangan kita menyibukkan banyak mengerjakan dunia illa in kana daruriyan,
kecuali itu perkara dunia terlalu darurat. Jadi kalau perkara dunia kada usah berat-berat di bulan Ramadan. Yang kita beratkan adalah perkara akhirat. Waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilah ilal faragh lil ibadah fi. Nah, seharusnya kata beliau, jadikan perkara kehidupan kita, pencarian kita adalah di luar bulan Ramadan, menjadikan wasilah agar kita beribadah di bulan Ramadan. Beribadah mencari selain bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan fokus untuk ibadah. Jangan makin bulan Ramadan makin kencang mencari dunia. Kenapa? Mengunting THR pagi siang malam. Nang kada bisa berjual latupan. Macam-macam tupang dijual pada tanduk. Maka naudzubillah kalau sampai berdusta. Nah, ini bahayanya. Puasa dusta habis pahalanya. Berjual baju, berjual salawar kesan hari raya boleh. Cuma bila ditawar orang jual seadanya. Jangan bepadah ditawar orang 80 aja lah bajunya. Modalnya lebih pada itu sudah aja. Hati-hati, banyak kadang muamalah yang dipenuhi dengan dusta. Kita yang tahu kalau memang di bawah dari itu kemudian kita mengucapkan macam itu berarti kita berdusta. Hati-hati ya. Nah, jadi banyak ibadah di bulan Ramadan. Wa khususul awakhir minhu bi mazid iqbal ala Allah wa luzum minil ibadah. Khususnya lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Bila 10 akhir bulan Ramadan, jangan mengerjakan apa-apa lagi kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaki untuk ambil tasbihnya, untuk sholat sunnahnya, di 10 akhir. Nah, yang ada terjadi ini bila bulan Ramadan, raminya di permulaan aja. Masuk bulan Ramadan, hibah masjid tarawihan. Lawan malam hari raya, rami betakbiran. Kalau sesuai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 10 akhir hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau bisa di masjid-masjid bikin acara apa? I'tikaf atau tadarus, yang khusus di 10 akhir bulan Ramadan, atau sholat malam, di 10 akhir bulan Ramadan. Wa in amkana ala takhruja minal masjid, jika memungkinkan 10 hari itu kada keluar dari masjid, artinya keluar aja. Cuma seperlunya boleh pulang ke masjid. Nah, itu kebiasaan Rasulullah. Bila bulan Ramadan 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah pulang ke rumah sekedarnya aja. Sisanya banyak di masjid. Fi hadhil usul di 10 hari akhir bulan Ramadan, illa ala ma la budda minhu fa'al. Kalau memungkinkan maka kerjakanlah. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah dari segala penyakitnya, dan mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya masalah-masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh wa salihah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.